Ya, Halo Sobat BMV dan para pendengar dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama kami dalam siaran Mimbar Agama Katolik persembahan Seksi Komunikasi Sosial Paroki BMV Katedral Bogor bekerjasama dengan RRI Bogor. Pada malam hari ini selama setengah jam ke depan kita akan ngobrol-ngobrol santai terkait dengan gereja Katolik dan berbagai hal yang mewarnainya. Sobat BMV dan para pendengar sekalian, bulan Mei dan Oktober itu identik dalam gereja Katolik ya dengan sosok Maria. Begitu juga pada 2 bulan tersebut banyak sekali doa dan devosi yang memohon terkait dengan pengantaran Bunda Maria. Nah, karena sekarang kita sedang dalam bulan Oktober, jadi kita akan ngobrolin tentang Maria. Mulai dari sebenarnya yang mana sih bulan Maria, Mei atau Oktober? Atau ada komunitas apa saja di gereja Katolik yang mempunyai spiritualitas tentang Maria. Nah, hari ini kita akan ngobrolin tentang itu. Telah hadir bersama dengan kita pada malam hari ini juga bersama Sobat BMV dan para pendengar sekalian. Ada Romo Pramudianto, pembimbing rohani Legio Maria Komisium Bintang Timur Keuskupan Bogor. Romo Anto tidak sendiri. Romo Anto bersama dengan Ibu Riama, Ketua Presidium Legio Maria Rumah Kencana Herculanus, dan Ibu Teresia, Sekretaris Presidium Legio Maria Rumah Kencana Herculanus. Romo Anto, Ibu Riama, Ibu Teresia, selamat malam, sehat? selamat malam. Puji Sehat. Tuhan. Ya. Baik, terima kasih ya Romo dan ibu-ibu sekalian sudah berkenan mampir nih pada siaran malam hari ini menyapa Sobat BMV dan para pendengar RRI sekalian. Nah, mungkin terkait dengan Maria ya, Romo dan ibu-ibu. Ini menurut saya sesuatu yang kita jalani setiap tahun. Kita melalui bulan Mei, melalui bulan Rosario, melalui bulan Oktober begitu ya. Tapi masih bingung nih, yang mana bulan Rosario, yang mana bulan Maria, atau sama aja atau berbeda. Nah mungkin Romo bersama teman-teman tim Legio Maria bisa bantu memberikan pemaparan kepada para pendengar terkait dengan dua hal ini. Jadi identik itu kira-kira perbedaannya apa Romo? Bulan Rosario dan bulan Maria dan bulan Mei dengan bulan Oktober, Romo silakan. Eh, Berkaitan dengan doa Rosario dan juga dikaitkan dengan bulan Maria atau Maria, kita penghormatan devosional kepada Maria. Sesungguhnya doa Rosario itu diawali dari doa yang dilakukan oleh kehadiran kepada Santo Dominikus, seperti halnya diajarkan oleh Bunda Maria sendiri tahun 1214. Di situ Maria hadir dalam hidup Santo Dominikus, sehingga peran Maria menjadi sentral untuk mengajak umat berdoa rosario. Lalu kalau ditanyakan antara bulan Oktober dan bulan Mei itu mana yang lalu dikhususkan dalam pandangan gereja, bulan Rosario adalah bulan Oktober itu. Jadi Maria kita hormati lewat doa Rosarionya. Tetapi untuk penghormatan kepada Maria sendiri itu selalu dilaksanakan pada bulan devosi kepada Maria itu dilakukan pada bulan Mei. Jadi bulan Mei kita mengajak umat untuk berdevosi kepada Maria sebagai pribadi Maria. Dan juga bulan Oktober devosi kepada Maria, tetapi dengan cara memakai rosario dalam penghormatan kepada Maria. Jadi bulan Oktober adalah bulan rosario untuk menghormati Maria, tapi bulan Mei secara khusus berdoa kepada Maria. Itu yang paling utama yang kita bisa bedakan antara dua kategori itu. Baik Romo, menarik sekali ya. Berarti sekarang sudah clear nih untuk para pendengar dan sobat BMV sekalian bahwa bulan Mei adalah bulan dengan mungkin ragam devosi ya, novena atau apapun itu ya tentang Maria. Tapi bulan Oktober dikhususkan
dengan rosario, dengan berdoa rosario. Nah, kemudian Romo, kan memang banyak sekali ya komunitas yang mengambil Bunda Maria sebagai spiritualitasnya, termasuk juga Legio Maria. Mungkin untuk sedikit memperkenalkan kepada para pendengar dan sobat BMV, juga bersama di sini sudah hadir ya dari Herculanus, teman-teman Legio Maria dari Herculanus. Boleh nggak dijelaskan secara singkat Legio Maria itu apa sih? Gitu Romo dan teman-teman, silahkan. Legio Maria itu lebih pada doa yang tercetus dari awam dalam penghormatan mereka kepada Maria, diawali oleh siapa pendirinya? Frank Duff. Dia lagi didorong oleh keinginan kuatnya dalam devosi kepada Maria. Lalu dia membuat satu komunitas awam. Saat ini, tahun ini sudah masuk ke 101 tahun kehadiran Legio Maria dalam hidup menggereja. Jadi 101 tahun itu diisi dengan beragam kegiatan yang berkaitan dengan ajakan-ajakan kepada umat, baik di semua orang dalam karya-karya kepada Maria. Maria sebagai figur spirit dalam hidup legioner. Mungkin itu dulu. Baik Romo, panjang sekali ya, ternyata sudah 101 tahun nih Legio Maria berkarya dalam hidup menggereja di gereja Katolik ya. Kalau misalnya tadi sudah dijelaskan secara singkat, mungkin ini juga penting sih menurut saya diketahui oleh para pendengar. Sebenarnya kegiatan konkret ya dari Legio Maria itu apa saja sih? Secara khusus mungkin di Keuskupan Bogor atau mungkin bahkan di Paroki Herculanus ya. Itu kegiatannya ada apa saja sih? Nanti mungkin juga kan kalau teman-teman mau bergabung, nah biar tahu dulu, kenalan dulu kegiatannya ada apa saja gitu di Legio Maria. Silakan Romo dan teman-teman. Saya hanya berkata saja, terus lalu nanti akan dijelaskan oleh ketuanya sendiri kegiatan yang berkaitan dengan Legio Maria yang ada di Presidium Rumah Kencana Herculanus. Silakan Ibu Riam. Kegiatan Legio Maria itu yang utama adalah mengikuti rapat. Dan kita ada kegiatan itu suka mengunjungi orang sakit, mendoakan orang sakit, lalu mengunjungi orang yang ada di lapas, dan masih banyak lagi sebenarnya ya semuanya. Mungkin Ibu Teresia mau nambahkan? Saya ingin menambahkan tadi sebagian sudah diberikan oleh saudari ketua, bahwa selain itu kita kunjungan ke rumah sakit juga, terus mengunjungi orang-orang yang sudah mungkin sudah jauh dari Tuhan, apalagi dalam masa pandemi banyak merindukan doa, tapi mereka tidak bisa datang ke gereja. Akhirnya bisa pada saat ini kita kunjungi bersama-sama. Lalu mereka yang sakit, biasanya kalau tidak bisa datang mereka melalui medsos ya, WA untuk bisa didoakan bersama-sama seperti itu, dan masih banyak lagi kegiatannya. Terima kasih. Seperti bersih-bersih gereja. Itu kegiatan yang lalu dilakukan oleh Presidium. Tetapi juga ada di atas Presidium itu ada yang namanya Kuria. Kuria itu adalah kumpulan dari beberapa presidium yang ada di Dekenat, dan di atas Kuria itu ada yang namanya Komisium. Di atasnya lagi, jadi Legio Maria itu sama seperti halnya gereja, dia punya tingkatan-tingkatan dari bawah sampai ke atas. Yang paling atas itu namanya Konsilium. Itu saja. Baik Romo, memang ternyata ya tadi ya karena usianya juga sudah panjang sekali ya, jadi pasti secara organisasi juga sudah sangat tertata ya Romo. Dan memang tadi ini penting sekali nih tadi bagaimana Legio Maria tuh punya rapat, karena memang koordinasi itu
penting sekali ya untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pasti perlu koordinasi. Kemudian juga ada hal-hal luar biasa sih saya pikir tadi soal mengunjungi orang sakit, mengunjungi lapas, bagaimana kembali mengajak teman-teman yang mungkin dalam perjalanannya sedikit jauh dengan Tuhan, jadi diajak lagi dalam doa-doa kali ya. Biasanya kalau mungkin boleh sedikit cerita nih dari Bu Teresia, Ibu Ketua tadi, kalau misalnya ketika mengunjungi orang sakit atau mengunjungi lapas, itu apa saja sih yang dilakukan di sana? Apakah hanya berdoa atau ada sesi khusus atau gimana dinamika yang terjadi pada saat kunjungan-kunjungan? Boleh dibantu jelaskan, silakan. Ya, kalau untuk rumah sakit itu biasanya kita langsung mendoakan dan memberikan motivasi, semangat. Kalau ke lapas itu biasanya kita ada ibadah untuk mengajak mereka untuk berdoa, terus bernyanyi bersama, dan memberikan motivasi kepada mereka semua. Dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan dari Legio Maria itu seperti halnya kunjungan ke keluarga-keluarga, gitu ya. Di keluarga itu ada lansianya, ada yang sakitnya, dan segala macamnya. Memang tidak melulu harus langsung datang mendoakan, tapi pasti ada yang disebut dengan perbincangan hangat. Kalau saya mau kasih nama, lebih pada bagaimana seorang imam itu hadir dalam hidup keluarga itu, lansia di situ, memberikan supporting semangat atas hidup. Terkadang beberapa hari yang lalu saya kunjungan ke lansia, umurnya baru 88 ya, berarti kan 16 tahun gitu kan. Ternyata dia sudah tidak punya semangat hidup. Kehadiran saya adalah kehadiran untuk memberikan semangat hidup itu. Dan baru kita berdoa bersama, lalu kita memberikan peneguhan kepada beliau. Mungkin itu yang dilakukan. Baik Romo, tadi memang lebih ke kehadiran ya, bagaimana juga mungkin mewakili gereja ya Romo ya, karena kan kalau imam gak mungkin hadir di semua tempat begitu ya, tapi teman-teman Legio Maria ini juga sebenarnya menegaskan kehadiran gereja untuk siapapun, ya untuk orang sakit, untuk lansia, untuk teman-teman di lapas yang sedang mengolah dirinya untuk kembali ke masyarakat, begitu ya Romo ya mungkin ya. Jadi memang luar biasa sekali kegiatannya. Nah, karena tadi kegiatannya menurut saya sangat-sangat menginspirasi. Saya yakin setelah siaran ini teman-teman pendengar dan sobat BMV juga pasti sebagian mulai tertarik nih bagaimana melihat dan ingin terlibat dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Jadi kalau misalnya secara umum saja ya Romo dan teman-teman, kira-kira apa sih syarat-syarat atau bagaimana cara bergabung dengan komunitas Legio Maria mungkin di paroki terdekat ya? Kalau misalnya bukan di sekitar Herculanus gitu Romo, boleh di-sharingkan bagaimana gitu? Mungkin Ibu Riyama? Boleh. Syarat utama itu ya harus menjadi orang Katolik, itu utama. Dan kedua itu harus berani meluangkan waktunya lebih untuk pelayanan. Terkadang itu kita memprioritaskan pelayanan gitu. Terkadang walaupun hujan gitu kita tetap berani untuk mengorbankan waktu dan tenaga kita. Itu ya Bu Tere ya. Ada yang mau ditambahkan? Ya ditambahkan Bu. Terima kasih. Memang Legio Maria itu adalah satu, tadi sudah Katolik, dua, kita berkomitmen di dalam mengikuti Legio Maria. Bahwa pelayanan itu menjadi yang utama, saling mendoakan antara satu dengan yang lainnya. Sehingga kita nyaman di dalam melaksanakan tugas itu. Dan kita memang harus patuh terhadap apa yang sudah ditugaskan. Walaupun misalnya hari itu tidak bisa, berarti di lain waktu tugas itu harus bisa dilaksanakan. Yang pertama adalah pelayanan terhadap sesama. Itu saja.
bukan hanya melayani dalam doa, mungkin memberikan motivasi semangat kepada saudara-saudari kita yang mungkin tadi salah satunya jauh dari Tuhan, udah apa itu namanya, yang loyo jadi menjadi tidak loyo seperti itu, sehingga benar-benar memberikan motivasi yang sangat kepada saudara-saudari kita, siapapun itu. Terima kasih. Satu hal yang mau saya tambahkan adalah setiap orang ketika dia berhadapan dengan orang lain, kalau dia tidak punya pegangan apapun namanya, maka dia akan merasa tidak percaya diri. Menjadi legioner, menjadi orang Katolik, mereka diberikan senjata atas hidup menggereja. Bukan senjata dalam arti senjata yang bisa dipokang, ya tidak. Tetapi lebih pada senjata bagaimana dia mempertahankan atas karya-karya dia dengan kekuatan spiritual. Senjatanya hanya rosario yang selalu harus dipunyai oleh semua anggota orang Katolik, umat Katolik, anak-anak Allah yang lalu diutus. Dan inilah yang lalu juga dipegang oleh para anggota legioner. Mereka harus terus-menerus membangun relasi dengan Allah lewat Bunda Maria. Itu tambahan yang utama yang lalu harus dipakai dan dimaknai oleh semua. Baik Romo. Jadi teman-teman nggak ada ini ya, nggak ada syarat usia ya. Jadi yang penting Katolik dan berkomitmen tadi ya. Tidak ada. Tidak ada. Jadi semua orang boleh, laki, perempuan, terus mau anak-anak juga boleh. Yang penting adalah dia punya rosario, terus lalu dia bisa mendoakan Salam Maria dan segala macamnya rosario itu, dan juga dia punya komitmen bersama, dan dia juga punya kerelaan waktu untuk memberikan dirinya dalam karya pelayanan itu dan segala macamnya. Itu yang paling diharapkan oleh semua orang, khususnya lagi untuk perutusan-perutusan mereka. Baik Romo dan teman-teman. Jadi tadi ya Sobat BMV dan para pendengar sekalian, tidak ada syarat usia. Laki-laki, perempuan boleh bergabung. Yang penting adalah teman-teman mau meluangkan waktu tadi karena kan memang ada kunjungan orang sakit, kunjungan ke lapas, bahkan kehadiran di keluarga-keluarga ya. Jadi memang prinsip kehadiran itu penting, maka teman-teman yang mau berkomitmen lebih dalam pelayanan yang tentunya dalam berbagai hal bisa dilakukan, bisa bergabung dengan Legio Maria. Tadi sangat terbuka sekali dan saya pikir rata-rata di paroki-paroki mungkin sudah ada ya Romo ya, komunitas-komunitas itu ya di Legio Maria itu Romo ya. Kebanyakan Legio menjadi sarana pelayanan secara khusus untuk relawan, sehingga banyak uskupan sudah punya begitu banyak komunitas-komunitas presidium atau kelompok Legio ini di paroki mereka masing-masing. Di Kenat Utara ini ada satu paroki itu dia punya 4 presidium, 4 komunitas Legio Maria. Itu di paroki Santo Matias Cinere. Ada 4 presidium dan juga banyak di paroki-paroki khususnya di Jakarta ya. Karena Legio itu pertama-tama bukan hanya untuk memikirkan diri sendiri, tapi dia secara khusus diutus untuk menjadi berkat lewat doa-doa dan karya-karya pelayanan kepada umat yang lain. Baik Romo, terima kasih banyak. Jadi teman-teman tadi saya pikir sudah sangat clear ya bagaimana teman-teman bisa bergabung nih para pendengar dan Sobat BMV di rumah. Nah, ada satu pertanyaan khusus untuk teman-teman dari Herculanus ya. Ini untuk semakin menguatkan. Tadi kan kenalan sudah, dikenalkan berbagai kegiatannya sudah, syarat bergabungnya sudah. Nah, satu pertanyaan spesial untuk teman-teman semakin menguatkan para pendengar nih. Jadi pertanyaan adalah begini, kenapa teman-teman pendengar atau kenapa umat Katolik itu harus bergabung atau bagaimana harus diajak bergabung begitu dengan Legio Maria? Apa yang membuat
kayaknya teman-teman harus gabung deh dengan Legio Maria untuk semakin kenal dan lain sebagainya. Boleh nggak diberikan statement begitu supaya teman-teman semakin semangat? Silakan Ibu Teresia dulu. Terima kasih. Jadi kami sangat merindukan bahwa banyak orang harus bergabung di Legio Maria. Karena tidak banyak orang yang mau berdoa. Dia maunya daripada berdoa mending main game dan yang lain sebagainya. Nah, padahal berdoa itu penting. Berdoa itu adalah merupakan tabungan kita saat kita diberikan kehidupan, kesempatan hidup oleh Tuhan. Nah, maka saya juga senang di dalam Legio ini, maka akan kami bagikan juga kepada teman-teman yang lain agar seperti kami juga yang banyak saudara-saudara kita yang tadi saya sebutkan yang sudah jauh dari Tuhan. Nah, itu merupakan tugas kita untuk bagaimana cara mendekatkan diri sama Tuhan. Walaupun kita sebagai manusiawi kadang-kadang tidak lepas dari hal itu, jatuh bangun dalam dosa. Tapi kita semuanya di sini mempunyai tugas bahwa mari kita kunjungi, mari kita lihat saudara-saudari kita supaya terbuka hatinya mau menjadi berkat buat Tuhan dan sesama. Yang mereka tadi banyak jatuh bangun dalam dosa supaya bisa melalui pertobatan, melalui kita semuanya bergabung di sini menjadi berkat buat sesama. Salah satunya adalah itu. Terima kasih. Mungkin Ibu Riyama mau nambahkan? Ya. Keuntungan menjadi Legio itu adalah kita menjadi prajurit Bunda Maria. Di mana yang menjadi prajurit itu pasti kita dekat dengan Bunda Maria. Dengan Legio ini kita bisa merendam amarah, kita bisa memurnikan hati kita. Yang awalnya kita emosional, menjadi prajurit Bunda Maria kita rendah hati. Dan masih banyak lagi. Dan menjadi legioner itu kita didoakan. Ada doa yang para arwah. Jika kita sudah meninggal nanti, kita tuh akan didoakan oleh teman-teman kita yang masih hidup untuk ketenangan kita di surga nanti. Ya Roma ya? Ya itu salah satu pengalaman-pengalaman mereka dan penghayatan iman mereka untuk memahami karya-karya yang ada dalam kehidupan menggereja, khususnya dalam konteks Legio Maria. Tapi yang paling penting dan mendasari semua itu adalah bagaimana kita menghayati kehadiran kita. Sebagai manusia punya pilihan. Sebagai umat beriman juga punya pilihan. Dan pilihannya itu kita diajak untuk memilih yang terbaik. Maka Tuhan selalu mengatakan, aku menempatkan hukumku dalam hatimu. Dalam situasi ini, yang paling penting berarti bagaimana kita menghayati keberadaan kita. Hidup itu numpang ngombe, hanya numpang minum. Berarti ada sesuatu yang lalu mau dituju, yakni kepada keabadian. Inilah saat di mana kita memberikan yang terbaik dalam karya-karya kerelawanan kita. Mungkin itu tambahan saya sedikit. Baik Romo, terima kasih banyak, luar biasa. Saya pikir pasti akan sangat meneguhkan begitu ya. Dan saya pikir nggak ada salahnya nih para pendengar dan sobat BMV, mungkin juga teman-teman muda, jangan takut untuk mencoba. Dan saya pikir tadi bagaimana Ibu Riyama dan Ibu Teresia men-sharingkan pengalamannya, kemudian juga ditambahkan dengan penguatan dari Romo Anto. Saya pikir teman-teman juga pasti akan dapatkan pengalaman yang mungkin personal, mungkin juga berbeda, tapi tadi Romo Anto sudah bilang bagaimana karya itu bisa dipilih. Manusia punya pilihan dan saya pikir teman-teman juga pasti akan pilih yang terbaik ya untuk hidup teman-teman. Nah, baik Romo dan teman-teman, karena waktu yang harus memisahkan kita nih, karena kita tidak punya waktu yang banyak di RRI Bogor, ada satu pertanyaan terakhir nih untuk Romo Anto secara khusus. Saya pikir karena kita masih dalam suasana di bulan Oktober, suasana devosi ya melalui doa Rosario, adakah Romo pesan untuk seluruh umat, secara khusus pasti para pendengar RRI Bogor,
untuk memaknai bulan ini menjadi lebih bermakna, entah itu mungkin tips atau apapun yang bisa dipraktikkan atau bisa dihayati oleh para pendengar sekalian, Romo. Silahkan, Romo. Menjadi anak Allah berarti kita diajak untuk menyadari keberadaan kita. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ketika lalu tadi dalam kata pengantar saya ungkapkan dalam kalimat bahwa Maria mengunjungi Santo Dominikus untuk mengajarkan doa rosario, maka Maria pasti punya message untuk terus menghadirkan hidup doa. Seperti halnya ketika Maria dikunjungi malaikat, dia hanya mengatakan, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Apalagi ketika lalu Maria mengunjungi saudaranya Elizabeth. Saudaranya itu mengatakan, bersyukurlah karena engkau, hai Maria, mengunjungi aku. Anak yang ada dalam rahimku, dalam ini, melonjak kegirangan karena kehadiran Bunda Allah. Jadi, kehidupan Maria itu dikaitkan dengan doa rosario adalah kehadiran bagaimana Allah melibatkan manusia dan bagaimana sekarang manusia yang sudah diangkat oleh Allah dalam kehidupan keabadian menjadi Bunda Allah itu predikatnya, lalu juga mengajak kita menghayati akan hidup doa. Berdoa rosario berarti doa yang diajarkan oleh Maria kepada kita dan dilanjutkan oleh penerus-penerus yang lain. Mari kita berdoa rosario karena kita mendengarkan suara Maria. Baik, terima kasih Romo, luar biasa. Akhirnya Romo, Ibu Teresia dan Ibu Riyama, akhirnya waktu juga nih yang harus memisahkan kita bersama para pendengar. Kami dari Komsus Katedral dan tentunya dari RRI Bogor mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Romo dan teman-teman dari Legio Maria Herculanus yang sudah mau meluangkan waktu. Dan saya pikir nanti dalam perkembangan kita harus ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi ya tentang Legio Maria supaya lebih banyak yang kenal, lebih banyak lagi mungkin teman-teman dari tadi ya paroki-paroki di Dekanat Utara, Romo ya. Kita ajak ngobrol-ngobrol bareng, Romo ya. Begitu. Terima kasih banyak Romo Anto dan teman-teman dari Herculanus. Salam sehat selalu. Tuhan memberkati, Romo ya. Terima kasih. Baik, Sobat BMV dan para pendengar sekalian, hari ini kita kembali lagi disadarkan bagaimana Allah itu hadir dalam banyak rupa, bagaimana kita juga ternyata adalah cerminan kehadiran Allah untuk sesama kita dalam banyak situasi. Tadi Legio Maria punya banyak sekali kegiatan tentang kehadiran dan itu terbuka bisa kita ikuti. Jadi kalau bukan kita siapa lagi yang menghidupkan, kalau bukan kita siapa lagi yang mau terlibat. Demikian teman-teman sekalian, Sobat BMV dan para pendengar sekalian untuk siaran kita pada malam hari ini. Kita jumpa lagi minggu depan ya, dalam saluran, kanal, dan waktu yang sama. Salam sehat, Tuhan memberkati.